Vonis Putri ini saudara lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 8 tahun penjara. Putri dinilai ikut merencanakan pembunuhan Yosua dan tidak ada satupun hal yang meringankan. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain. Bagi saya, vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Putri Chandrawati selama 20 tahun penjara biasa saja, tidak ada yang istimewa dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut. Menurut saya itu masih jauh daripada keadilan bagi korban, karena Putri Chandrawati ini adalah aktor intelektual, dia ratu narkoba. Peran Putri Chandrawati dari segi interval waktu adalah peran terlama dibandingkan para pelaku lain. Dia adalah perencana. Misalnya pada tanggal 3 Juli dari WA-nya dengan adik almarhum Brigadir J, yaitu Reza Huta Barat, dengan dia menanyakan gajinya korban, padahal korban ini polisi bukan ART. Apa urusannya Putri Chandrawati terhadap gajinya korban? Ini kan mengisyaratkan bahwa dia menganggap korban bekerja kepada dia. Sebagai apa? Ya kan? Inilah kejahatan mereka, kejahatan para pelaku ini. Mereka memiliki bisnis haram. Nah, kenapa dia tanyakan pada tanggal 3 tersebut? Apa urusannya dengan gajinya almarhum, sedangkan almarhum sudah bekerja dengan mereka selama 4 tahun? Ini menandakan adanya perilaku almarhum menurut Putri Chandrawati tidak sesuai dengan ekspektasinya. Berapa saya harus menggaji Yosua? Ini kan pertanyaan yang, loh, saya sudah kasih uang banyak ke Yosua, kenapa dia masih menyusup ke saya? Kan kira-kira begitu. Kemudian dengan setrika ini kan melicinkan, menghaluskan yang kusut-kusut. Siapa yang kusut? Ya Putri Chandrawati CS itulah yang kusut. Nah, kalau kita seperti anak SD saja memandang ini, apa yang dilakukan Yosua ini secara polos, saya pikir ya kita masih anak-anak kan. Nah, ini tanggal 3. Berikutnya tanggal 7, Putri Chandrawati melakukan perubahan perpesanan WA dia dengan cara menggunakan fitur pesan sementara. Pada tanggal-tanggal sebelumnya, Putri Chandrawati berbicara melalui chat WA dengan Reza Huta Barat berjalan lancar. Akan tetapi ketika Reza Huta Barat itu mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo pada tanggal 7 tidak berbalas, pada tanggal 8 tidak berbalas. Justru yang dia lakukan pada alat komunikasi dia melakukan perubahan perpesanan, yaitu menggunakan pesan sementara dengan durasi pesan paling lama 24 jam. Tanggal 7 dia sudah mengubah perpesanannya. Tanggal 8 korban dihabisi. Selanjutnya di rest area KM 86, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, termasuk juga Richard Eliezer mengawasi korban Brigadir Yosua. Di rest area, Richard Eliezer kan mengatakan mereka keluar buang air kecil. Jadi mereka memang mengepung korban Yosua Huta Barat ini. Inilah apa yang mereka lakukan. Ini saya punya buktinya. Nah, inilah keterlibatan Putri Chandrawati ini begitu besar, ya. Yang saya tahu interval waktu keterlibatan dia dibandingkan yang lain, durasinya terpanjang. Maka saya tidak heran kalau dia dijatuhi hakim 20 tahun penjara. Harusnya dia dihukum mati, lebih berat daripada Sambo, ya kan? Harusnya Sambo itu seumur hidup, Putri Chandrawati ini yang harus dihukum mati, karena dialah ratunya.
Dia yang kerok semuanya Putri Chandrawati. Semua yang mengatur skenario dia. Coba WA-nya jelas kan, saya harus bayar berapa gajinya Yosua, kata dia. Dia tidak menceritakan suaminya Ferdy Sambo, dia loh. Nah, kenapa harus Putri Chandrawati yang disebut ratu narkobanya? Kenapa bukan Ferdy Sambo yang sebagai gembong narkoba? Nah teman-teman, mana mungkin Ferdy Sambo ini memiliki waktu untuk melakukan bisnis yang lain. Dengan Kadif Propam itu begitu sibuk dia, belum lagi dia bercita-cita ingin menjadi Kapolri. Otomatis waktu yang dihabiskannya di Mabes Polri, keliling ke polda-polda kemana-mana itu sangat besar. Jadi tidak mungkin dia melakukan bisnis lain, bisnis sampingan lain secara intens. Rata-rata pejabat itu yang bermain uang itu istrinya, karena istrinya memiliki waktu yang luang. Nah, Putri Chandrawati ini istri pejabat polisi, bukan istri biasa. Dia itu anak jenderal. Jadi jangan dikira dia tuh dari gadis dari kampung, anak Pak Lurah yang diperistri oleh Ferdy Sambo sehingga dia lugu. Tidak, itu saya katakan. Nah, ketika sampai di Saguling, Richard Eliezer mengatakan dia angkat-angkat barang. Faktanya Yosua yang angkat-angkat barang, ya. Kemudian Putri Chandrawati ini berangkat ke TKP dengan menggunakan sepatu hak tinggi. Tapi begitu dia turun dari mobil di Duren 3, sepatunya sudah berganti menjadi sepatu sport. Ini kan persiapan. Jadi walaupun dikatakan Brigadir E bukan Putri Chandrawati, tetapi Ferdy Sambo yang menembak korban, bagi saya Putri Chandrawati lah yang menembak korban. Untuk apa dia berganti sepatu, pakaian sport minim kayak gitu? Apakah untuk mengundang selera laki-laki? Tidak. Ini demi kelincahan gerak dia. Pulang dari TKP siapa yang duluan? Putri Chandrawati. Membawa apa? Barang bukti. Barang bukti yang dibawa oleh Ricky Rizal dan barang bukti yang dibawa oleh tukang somai. Lah ini kantong kresek yang dibawa oleh ART Agus ini kan adalah pakaian dia yang mengandung darah. Itu yang saya katakan, Putri Chandrawati ini gembongnya. Jadi yang dijatuhkan hakim vonis 20 tahun penjara bagi saya tidak istimewa. Akan tetapi apa yang dilakukan Pak Hakim ini terlepas dari relationship dengan jaksa penuntut umum, karena jaksa penuntut umum menuntut 8 tahun. Untung saja jaksa penuntut umum yang banyak sekali ini, satu kampung loh, satu kelurahan. Kejaksaan Agung menggunakan jaksa satu kelurahan, 70 orang, menjatuhkan hukuman 8 tahun, menjatuhkan tuntutan 8 tahun. Kenapa nggak sekalian 8 bulan saja, atau 8 hari, atau 8 jam? Terbukti melakukan pembunuhan berencana, kemudian menuntut 8 tahun. Ini baru kali ini loh, pembunuhan saja 8 tahun itu sudah mengherankan bagi kita, apalagi pembunuhan berencana. Jadi terhadap vonis Putri Chandrawati, saya anggap biasa saja. Saya masih agak kecewa. Harusnya Putri Chandrawati itu dijatuhi hukuman mati, bukan gara-gara dia perempuan sehingga dia tidak melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Saya tetap kepada pendirian bahwa Putri Chandrawati menembak Brigadir J. Masih banyak yang ditutup-tutupi dalam kasus ini. Nah, sidang pada hari ini, kita sebagai netizen, sebagai masyarakat, sangat berharap vonis Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal dijatuhi hukuman seumur hidup. Kenapa? Karena mereka di klaster Magelang, bertiga mereka beserta Richard Eliezer merencanakan merebut senjata api Yosua. Seperti yang dikatakan oleh Pera Simanjuntak, squad. Tidak ada disebut squad kecuali Richard Eliezer bukan squad, tidak ada. Hakim sudah memutuskan bahwa kejadian Magelang itu sesuai yang dikatakan oleh Sugeng Putut. Lah kenapa hakim mengatakan tersebut? Sugeng Putut itu kan temannya Ferdy Sambo, satu angkatannya Ferdy Sambo di Akademi Kepolisian, artinya sohibul karib, konco bolonya Ferdy Sambo, akrab dia. Dan Sugeng Putut mengatakan kejadian di Magelang itu ilusi. Apa yang diceritakan oleh Susi, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer pada tanggal 4 Juli, ilusi.
Apa yang mereka ceritakan di sidang pada tanggal 7 Juli ilusi. Satu-satunya yang benar di dalam kejadian di Magelang tersebut adalah upaya mereka merebut senjata api dari Brigadir Yosua Huta Barat pada tanggal 7 dengan mengatakan, kalau kau naik ke atas, kami bunuh. Kami, masa dikatakan Kuat Ma'ruf, Kuat Gembul ini sekali tempeleng sama Yosua juga dia modar, pingsan dia. Sekuat-sekuat. Apakah 3 orang itu sekuat-sekuatnya? Mungkin lebih, ya kan? Saya yakin mereka pun akan diikuti dari belakang. Kalau tidak, kemungkinan Yosua bisa lolos, ya kan? Jadi Ricky Rizal inilah yang merebut pistol korban pada tanggal 7 beserta Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf. Saya sudah katakan ada 2 klaster. Klaster Magelang, klaster Jakarta. Di Magelang tujuannya bagaimana menimbulkan permasalahan antara korban dengan para pelaku, sehingga para pelaku punya alasan untuk mengambil pistol Yosua. Itu loh, para pelaku ini sudah tahu di Magelang tersebut untuk apa pistol Yosua ini. Jadi cerita di Saguling pada tanggal 8 sore sebelum mereka menuju Duren 3 ada tembak menembak, itu bohong. Tidak ada itu. Siapapun yang dipanggil Ferdy Sambo ke atas memiliki peran penting. Kuat Ma'ruf perannya sangat penting, Ricky Rizal jelas, begitupun Richard Eliezer, karena Richard Eliezer yang mengeksekusi korban. Jadi tidak ada perencanaan di rumah Saguling. Kalau perencanaan itu dilakukan di rumah Saguling, tentu terdakwa Richard Eliezer menjadikan bukti CCTV untuk meringankan putusan dia, karena dia akan mengakui bahwasannya dia diberi instruksi di rumah Saguling. Artinya para saksi lain, terdakwa lain, karena memang terbukti di CCTV itu mereka sudah pasti melakukan tugas masing-masing, maka apa yang direncanakan terhadap Richard Eliezer adalah perencanaan di dalam rencana. Akan tetapi CCTV tersebut sudah ditonton oleh Richard Eliezer pada tanggal 28 November sesuai dengan putusan hakim terhadap Ferdy Sambo. Dikatakan 3 jam mereka menonton, itu termasuk dalam materi putusan hakim Wahyu Imam Santoso. Nah, kenapa kalau CCTV ini digunakan di dalam pledoinya Richard Eliezer, itu akan membahayakan dia. Kenapa? Karena banyak sekali isi CCTV tersebut bertentangan dengan kesaksian dia. Akan tetapi saya mau fokus dulu kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Dari CCTV jelas kita lihat apa peran Ricky Rizal ketika ngedrop korban bersama terdakwa lain. Ricky Rizal memutar mobil dan kemudian tidak turun. Untuk apa? Kenapa dia tidak turun? Ini kan supaya dia tertutup daripada CCTV. Nah, begitu Ferdy Sambo datang, Ferdy Sambo itu ke garasi mobil itu bukan dalam rangka dia mau turun, tetapi dia menurunkan azan romer. Untuk apa azan romer ini turun? Untuk memberikan senjata api Yosua kepada Ricky Rizal, di mana HS9 ini sudah dibalut oleh plastik pengaman sehingga DNA mereka tidak mungkin ada toh. Barulah kemudian Ferdy Sambo turun dari mobil di tikungan. Nah, selama proses eksekusi tersebut Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf aktif melakukan komunikasi dengan para pengedar narkoba lain di luar TKP, yaitu azan romer dan kawan-kawan. Ayo nyalakan petasan, tembak di dalam. Mana saya tidak yakin tembak itu. Ini hubungannya sinkronisasi suara petasan di luar dengan suara tembakan di dalam. Keras mana sih suara petasan gede dengan suara pistol? Ya keras suara petasan gede. Saya sering dengar letusan senjata ketika tawuran antara anak SMA, tartor biasa kita. Beda sekali suara petasan yang sangat keras seperti bom dibandingkan dengan suara tembakan. Bahkan polisi yang melerai kerusuhan tersebut kan menggunakan SS1, senapan laras panjang. Tembakannya biasa. Kalau Anda mau dengar lagi, liput tuh perang Ukraina melawan Rusia, ya begitu itu, Pak. Artinya lebih keras daripada petasan bandeng. Tapi kalau petasan yang kertasnya begitu besar,
itu gede petasannya, seperti bom. Orang aja kena petasannya mati, pecah badannya, pecah loh. Nah itu, jadi saya berharap majelis hakim dalam persidangan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf harus menjatuhkan putusan berat, harus lebih berat daripada putusan kepada Putri Candrawati. Ricky Rizal ini otak, dia memanfaatkan kepangkatannya yang lebih tinggi dibandingkan Brigadir Yosua Huta Barat untuk menyita senjata api Yosua Huta Barat. Jadi jangan disimplifikasi dengan si sekuat itu menjadi si kuat. Tidak mungkin Kuat Ma'ruf itu sendiri berani kepada Joshua, ditempeleng modar dia. Paling tidak kita berharap majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal masing-masing seumur hidup pada hari ini.